Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bang Edi di Dialog Orang Tengah. Tepat di 2 Januari 2026 yang lalu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 resmi diberlakukan. Seperti apa kemudian implementasi ini dan urgensinya seperti apa juga, dan bagaimana nanti teman-teman implementasinya dalam kehidupan kita ke depan. Apakah ada perubahan besar atau seperti apa? Akan kita tahu lebih dalam karena sudah bersama Bang Edi. Di sini ada Bapak Kapolda Bangka Belitung, Bapak Irjen Pol Victor T. Sihombing. Selamat datang Pak di studio Bang Kapos, tepatnya di program Dialog Ruang Tengah. Ruang Tengah nih. Ini Dialog Ruang Tengah, Pak. Dulunya sebenarnya ini tidak di studio ini, tapi di atas, di dapur redaksinya Bang Kapos Group. Kita udah ada ruang tengah di sini, makanya dipindah ke sini biar lebih adem katanya, Pak. Baik, Pak. Bicara soal KUHP yang terbaru, saya mau mengawalinya dengan pendapat Pak Victor terkait urgensinya apa sih, Pak, dengan KUHP dan KUHP terbaru ini. Jawab. Silakan Pak. Ya, KUHP dan KUHP baru ini kan paradigma hukum baru kita ya. Sekarang hukum pidana baru kita ini diwarnai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dan juga hukum acaranya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Kalau kita lihat produknya KUHP dan KUHP ini kan produknya lama nih. Kalau KUHP yang sekarang sudah diundangkan, yang katanya tadi berlaku di 2 Januari 2026, ini kan dulunya menggantikan menggantikan KUHP produknya kolonial Belanda, karena diundangkan sejak tahun 1946. Kalau 1946 itu sampai 2023 kira-kira ada berapa tahun? Udah 70 tahun lebih. Kita menggunakan 70 tahun lebih, padahal di Belanda sana sudah lama di-upgrade terus itu. Kita baru mau upgrade itu sejak 2023, kemudian dikasih sosialisasi masa berlakunya 3 tahun, sehingga di tahun 2026 di 2 Januari itu diberlakukan. Tapi dengan diundangannya 3 tahun sosialisasi masih ada yang kurang juga, teman. Pikir 3 tahun itu semua orang sudah mengenal gitu. Ternyata itu tetap menjadi produk baru di tahun 2026. Kemudian undang-undang itu sendiri yang membawa paradigma baru tentunya tidak bisa dilaksanakan sendiri begitu aja, karena hukum acaranya yang kita pakai yang keluaran tahun 81 itu juga harus diperbaiki. Makanya berproses, kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ini juga udah lebih kurang 40 tahun gitu, lebih gitu. Walaupun sebenarnya KUHP itu sendiri udah lama itu akan diperbaiki, tapi namun karena prosesnya berkembang, dinamika yang hidup di dalam masyarakat berkembang, baru tahun ini menjelang pemberlakuan KUHP kemudian KUHP-nya itu diberlakukan. Jadi kalau ditanya apa urgensinya, melihat masa waktu yang cukup lama, harusnya sudah penting bagi kita mempunyai undang-undang yang baru, karena dinamika masyarakat kita ini kan sudah berkembang jauh. Kehidupan masyarakat kita berkembang jauh. Banyak undang-undang yang di KUHP lama itu sudah dikoreksi melalui putusan MK atau munculnya undang-undang baru terkait dengan mungkin dianggap masih tidak cocok lagi itu undang-undang yang lama. Makanya ada undang-undang yang baru. Begitu juga dengan hukum acaranya, karena paradigma masyarakat sekarang kan sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau orang bersalah hukum, orang bersalah penjara. Sekarang sudah berbeda gitu. Makanya kalau dulu itu penghukumannya paradigmanya menggunakan sistem balas dendam, retributif, siapa yang harus bersalah masuk penjara gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu gitu. Jadi dia paradigmanya sekarang lebih cenderung kepada 3 hal: masalah korektif,
rehabilitatif dan restoratif. Jadi kalau bisa tidak perlu memenjarakan orang, namun bisa menyelesaikan masalah, itu mungkin cara salah satunya yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang di masyarakat. Karena kami sendiri sebagai pelaksana aturan, salah satu penegak hukum, memang kita menghadapi banyak problem di lapangan. Problemnya itu kadang-kadang kita mentersangkakan orang, membawa ke pengadilan, tapi pelapornya sendiri tidak merasa persoalannya selesai. Karena ketika orang dihukum di penjara, haknya korban tidak kembali juga gitu. Sehingga kadang-kadang kita merasa sia-sia juga gitu membawa ke pengadilan, tapi korban juga tidak terjawab masalahnya. Tapi beban tetap kepada polisi. Udah kita memenjarakan orang katanya, dia marah ke kita karena kita menghantar ke pengadilan, tapi begitu pengadilan memutus, orangnya dihukum, korbannya haknya kan tertinggal juga. Nah, melihat itu paradigma yang baru, korektif, rehabilitatif, kemudian restoratif itu, saya pikir saat ini cocok untuk kita. Nah, dan memang penting diberlakukan. Tinggal bagaimana implementasinya kita pahami bersama. Karena masa peralihan dari undang-undang lama ke baru yang sudah lama kita pakai itu perlu waktu. Tidak bisa langsung instan diimplementasikan. Betul.